Semakin tambah ilmu, semakin tambah ilmu yang nggak tahu ya jadi tahu, yang tahu semakin tahu. Pokoknya intinya di lapangan kita seorang rescue, jangan seorang rescue lalu malah jadi beban, malah di rescue lagi. Di rescue lagi. Halo. Ya, saya sedikit lesu nih ya. Tapi bukannya nggak semangat, tapi yang topik kita hari ini nih semoga tidak terjadi. Karena apa? Karena kita akan bicara ada satu akibat dulu nih. Makanya harus direscue. Selamat datang kepada para imi-imi rescue dari DKI ya. Nah, saya bukannya kurang semangat, cuma berarti kayaknya kalau Om bertugasnya ada sesuatu, betul kan ya? Jadi sebaiknya tidak terjadi, betul ya? Betul. Oke, selamat datang di podcast otomotif di IMI, literasi terbaik untuk dunia otomotif, baik itu prestasi maupun di komunitas. Selamat datang Om-Om sekalian. Siap. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga sedang tidak bekerja ya. Berarti kalau lagi bekerja ada bencana, betul ya Om? Betul. Ya? Mesti harus di rescue ya. Jadi santai. Oke, cerita dulu silahkan Om yang di depan saya, bukan main. Terima kasih atas kedatangannya. Silahkan perkenalkan diri dulu Om. Oke, assalamualaikum, selamat sore, salam tangguh. Oh, salam Rescue tangguh ya. Salam tangguh. Oke, boleh lebih dekat lagi Om. Rescue IMI, Jaya Jaya Jaya. Oke gitu ya, lebih dekat lagi Om supaya teman-teman mulai terbiasa dengan salam-salamnya IMI. Silahkan. Salam tangguh, Rescue IMI, Jaya Jaya Jaya. Oke. Dengan Om siapa? Perkenalkan, nama saya Arifin, pengurus dari IMI Rescue. IMI Rescue. DKI. Kebetulan saya bawa senior member rescue yang Rescue sudah juga. betul sudah sepuh ini. Oke. Tapi semangatnya Semangatnya luar Siap. biasa ya. Iya. Oke. Ya, silakan Pak. Om. Oke. Selamat sore, tapi kalau biasa kita walaupun sore kita semangat pagi. Oke, semangat pagi. Dalam biar kita bertugas di kemanusiaan dan di kebencanaan kita semangat terus. Sore malam kita tetap semangat. Pagi. Selamat Iya. pagi. Oke, nama saya Tato Saputro, anggota IMI Rescue IMI DKI. Saya hanya anggota dan bekerja di lapangan Oh gitu ya Om. dengan hati. Oh dengan hati. Pasti harus dengan hati. Jadi Apapun risikonya. Jadi sekarang semangatnya seorang rescue itu harus selalu semangat, Iya. dengan hati Ikhlas. ikhlas. Oh gitu ya Om ya. Nah boleh cerita deh. Betul, siap. Kenapa sih pertama apa ini IMI Rescue dan apa yang sedang dikerjakan dan kenapa sih sampai akhirnya ada divisi IMI Rescue ini di IMI DKI? Silakan Om. Pada dasarnya Rescue IMI ini di bawah Lebih dekat lagi Om nggak Ya. apa-apa. Jadi di bawah cabang dari Ikatan Motor Indonesia, di bawah Pak Bamsud dan Oh gitu. salam hormat dan dimulainya dari Pak Ananda Eko, Ketua IMI DKI, terbentuklah IMI Rescue, Rescue ini, Rescue ini. Itu sebelum COVID. Ya. Lalu dengan ketuanya Edo, lalu Ivan, Firman, lalu Ivan, lalu sekarang Kalim untuk Om Kalim. Iya, Oke siap. oke. Terbentuknya ini adalah untuk persiapan kita dalam menangani kebencanaan dan kecelakaan di lalu lintas. Oh gitu. Jadi bukan hanya kebencanaan tapi kecelakaan di Betul, lalu kecelakaan lintas. lalu lintas. Oke. Betul. Dari Om mau nambahkan silakan. Saya hanya menambahkan, ya pokoknya kita bergerak karena kita IMI biasanya bergerak di bidang otomotif. Kita harus ada segi sosialnya. Oke. Oke, kita bergerak di kemanusiaan dan kebencanaan. Apapun itu sifatnya, dari kecelakaan apa segala, pokoknya yang sifatnya kemanusiaan dan kebencanaan. Dan kami sebelum terjun ini tentunya kami punya pelatihan dulu. Oke. Dan kami bersinergi di lapangan baik dengan komunitas-komunitas lainnya maupun dengan pemegang homologasi kecelakaan, yaitu BPBD di tingkat daerah, Basarnas di tingkat nasional, dan BNPB di tingkat provinsi. Oke. Lalu saya juga ikut forum-forum di mana kita sering melakukan diskusi maupun pelatihan-pelatihan, baik itu water rescue, vertical rescue, maupun misalnya BHD, Oke. biaya hidup
Oke. dasar. Ya. Jadi sekarang berarti kalau tadi kan ngomong members atau anggota ya, Iya. berarti Rescue IMI ini punya anggota gitu ya. Betul. Nah, gimana cara masuk anggota? Untuk masuk anggota tentunya itu member-member yang sudah Udah tergabung terdaftar IMI. digabung dalam Oke. IMI. Jadi yang pertama masuk dulu ke Betul, ini masuk dulu provinsi dalam ya. Provinsi dulu, Oke. betul dalam IMI. Lalu nanti ada pelatihan-pelatihan seperti nanti sekitar bulan September kita ada pelatihan water rescue, P3K, Kompas dan sebagainya. Oke. Nah, setelah itu baru kita gabung dalam anggota dalam Timnya IMI. gitu ya. Tim Oke. rescue ini. Iya. Iya. Tadi Om cerita nih Om bahwa ternyata apa istilahnya? Homologasi. Apa? Homologasi. Nah, kan berarti memang udah ada nih badan yang pemerintah nasional. Iya. Nah, kenapa akhirnya IMI DKI juga bikin versi IMI Rescue DKI gitu Om? Jadi begini, mereka seperti badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah, seperti Ikatan Motor Indonesia kan pemegang homologasi kegiatan otomotif di Indonesia. Demikian pun Basarnas, BNPB, BPBD maupun USS ya. Sekarang ada USS, Unit SAR Siaga di tiap kota. Di tiap kota ada juga Dan kita bikinan. pun di Bekasi ikut, ya kan ya. Itu karena mereka personelnya terbatas. Tanpa relawan, mereka seakan-akan mereka mengakui sendiri bahwa tanpa relawan tidak apa-apa. Contohnya misalnya di Cianjur, boleh dikata dari Basarnas, BNPB pun unit resmi yang merupakan ASN yang digaji dan dibiayai pemerintah itu jumlahnya ratusan. Tapi relawan dari seluruh Indonesia yang datang di Cianjur, saya lihat data terakhir itu sampai 6.000 7.000. Dan di tiap daerah seperti misalnya saya tinggal di Bekasi. Saya masuk di BPBD Kabupaten Bekasi. Dan kita beberapa forum ada di situ, lalu saya masuk juga di USS Bekasi Raya. Ya. Mengikuti kalau BPBD ada 2, kabupaten dan kota. Tapi kalau USS unit siaga SAR itu menyangkut kabupaten dan kota. Makanya Bekasi Raya. Nah, itu mereka sendiri bilang bahwa tanpa relawan mereka tidak apa-apa. Karena misalnya ada kejadian. Bekasi pantai banyak, ada orang tenggelam, apalagi musim hujan begini ya. Ada KMM. Kejadian membahayakan ya. Itu harus A1 dulu, mereka baru turun. Nunggu surat perintah. A1 tuh versinya mereka lah ya. A1 adalah ini kan kita ada info nih. Info bahwa ada kebencanaan ataupun ya. misalnya katakanlah diduga manusia diduga ada anak korban tenggelam ya. Itu hanya info. Belum A1. A1 adalah kalau info itu benar. Siapa yang datang ke lapangan, siapa yang saksinya, nomor HP-nya siapa, namanya siapa, dari siapa. Itu baru disebut A1. A1. Itu udah pasti kan. Dan pasti yang udah untuk meng-A1-kan kejadian tersebut adalah dari relawan. Dari relawan. Karena relawan di tiap desa, di tiap kecamatan itu pasti ada. Oke, jadi berarti IMI Rescue ini adalah bagian dari relawan yang memang siap bergabung ke organisasi kebencanaan tadi ya. Karena nanti datang di situ ada posko. Nanti ini tentu PIC seperti komandonya nanti setelah resmi ada pos adalah tentu dari yang berwenang seperti misalnya dari BPBD, Basarnas dan kita sebagai anggota datang melapor ini bisanya apa, klasternya apa, logistik kah atau rescue kah atau kesehatan kah, medis ya gitu. Jadi kita ada pos. Setelah itu semua bisa dilakukan setelah A1. Tapi kalau bedanya dengan relawan tuh datang dengan uang sendiri, tanpa nunggu surat tugas, ya kan. Jadi tidak lama-lama. Misalnya kejadian pagi, siang udah ada di lapangan. Iya. Jadi maksudnya IMI Rescue ini adalah tadi kan memfasilitasi sebagai relawan ya Pak masuk gitu ya. Berarti gitu ya. Jadi IMI Rescue ini merupakan bagian relawan. Oke. Terus tadi juga ada digabung misalnya ada spesifikasi teknisnya gitu ya. Nah, IMI Rescue ini spesifikasi teknisnya atau tadi bahasa Om adalah klasternya, itu apa Om? Kalau di IMI Rescue sendiri? Kita banyak klasternya. Penanganan kecelakaan lalu lintas seperti ada buat kan kecelakaan misalnya mobil terguling, ya mobil terguling itu penyok kan mesti ada gunting khusus ya kan ya, peralatan gitu kita ada ready ya kalau di IMI Rescue ya. Yang jelas kita bisa apa saja ya. Ada beberapa klaster
seperti klaster logistik kemarin Betul. waktu di Jampang Tengah, Sukabumi, Dapur umum. kita bagi-bagi logistik. Oh jadi walaupun ini IMI Rescue DKI, tapi wilayahnya kemana-mana ya? Bisa. Bisa aja. Sementara Jabodetabek. Oh untuk IMI Jabodetabek. Sukabumi itu termasuk Jabodetabek ya? Iya. Enggak. Mungkin pas bencana besar kita bisa Oh di sana. jadi ada Betul, permintaan, betul. betul ada permintaan. Oke Ya, oke. seperti kemarin ke Diperbantukan. Sukabumi. Diperbantukan. Sukabumi. Sukabumi. Oke oke. Cianjur, Sukabumi. Kebakaran Kemayoran. Kemayoran. Kebetulan di DKI Iya, ya, iya, iya. kita datang. Ke Sukabumi pun karena wilayah Jawa Barat ya, kita datang. Diperbantukan. Diperbantukan. Karena sistemnya kalau relawan garis besarnya adalah no border. Iya 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 iya. Cuma berarti benang merah IMI Rescue DKI ini walaupun nanti katanya tadi relawan no border ya Pak ya. Iya. Tapi identitasnya apa nih di IMI Rescue DKI ini ya Pak berarti? Kalau memang akhirnya relawan ini kan bisa semua, Iya. no border. Iya. Tapi spesifikasi dari IMI Rescue DKI sendiri tujuan pertamanya untuk seperti apa ya? Karena kalau relawan kan biasa aja. Iya. Maksudnya siapapun bisa bergabung kan Om gitu. Nanti gimana nih Om untuk yang dasarnya semangatnya dalam waktu membentuk IMI DKI ini, IMI Rescue? Ja- mungkin saya jawab atau gimana? Silakan. Jadi gini, kita Ikatan Motor Indonesia, di mana banyak komunitas mobil dan motor bergabung, apalagi motor besar. Ya. Kadang-kadang persepsi dari masyarakat, kadang-kadang oh itu golongan have, apalagi dengan ngelihat motor besar, itu kan golongannya kayak hura-hura lah. Nah kita masuk dari segi sosialnya, ya kan? Segi sosial, segi kemanusiaan. Kita tunjukkan kepada ini bahwa Ikatan Motor Indonesia di seluruh provinsi, mungkin sekarang belum di seluruh provinsi, bahwa di ini pun tinggal sisi lain, bukan hanya hura-hura aja, Iya, tapi iya, kita iya. masuk ke menolong siapa Jadi maksudnya ketika ada komunitas ini lagi bergerak, saja. Ya. terus membangkit bersama IMI Rescue Iya. untuk membantu masyarakat gitu, Iya. Om ya. Ya, Prinsipnya gitu awalnya membantu masyarakat Dalam kebencanaan. dalam kebencanaan. Iya, Makanya waktu dalam ini kan ada jadi mau bencana atau mau kegiatan sosial, Betul. pokoknya semuanya gitu Iya, ya. iya. Oke oke. Kayak seperti kemarin ada bantuan ke kebakaran di Manggarai, kita ke sana untuk bantuan sumbangan dari beberapa teman-teman dari member dan dari beberapa komunitas. Lalu kemarin di Kemayoran sebelumnya. Oh jadi sebenarnya IMI Rescue ini awal dasarnya adalah pertama memang sebagai relawan yang Relawan, siap betul. secara teknikal, Betul. tapi tujuan utamanya adalah karena IMI DKI ini punya member, Betul. mengumpulkan dari member, baru nanti menyalurkan Siap. gitu ya. Tapi Betul. untuk yang cerita tadi Om bahwa ada ini, ada itu kolaborasi. Kolaborasi, Itu betul. kan padahal ada divisi lain ya. Betul. Karena Om sendiri bergabungnya di macam-macam juga ya, Iya. sebenarnya gitu ya. Oke, sekarang kalau berhubungan IMI itu kan berarti identik dengan kendaraan ya Om ya, khusus IMI DKI. Apa sih yang peralatan atau equipment yang dipunyai oleh teman-teman dari kekuatannya lah dari IMI Rescue DKI ini? Kita Secara kebetulan perlengkapan maupun keahlian personil-personilnya dan sertifikasi yang dimilikinya gitu Om ya. kebetulan member-member kan sebelumnya ikut pelatihan-pelatihan seperti Water Rescue, P3K, lalu ada Kompas dan sebagainya untuk istilahnya tingkat dasar. Iya iya. Bahkan Jadi kita- bergabung di IMI betul. terus sama IMI disekolahkan gitu ya, Betul. mendapat Bahkan kita sertifikasinya ya. berkolaborasi juga waktu kemarin kita di Depok juga penanganan bencana untuk gempa. Latihan Ya, lagi. Latihan lagi. Oke. Bergabung dengan Jadi di situ ya manfaatnya ya, Betul. ketika member dari IMI ini bergabung di Rescue Betul. akan mendapatkan pengetahuan ketika IMI Rescue DKI ini ikut keterlibatan dalam berbagai macam pelatihan. Betul, Jadi kompetensinya di sana. Betul. Oke, Ada oke. taktikal juga. Ah. Baru kemarin juga di Bekasi kita latihan radio bersama Raffi dan Kornya Orari. Kor- Ya ya ya. Orari. Nah, untuk tadi balik lagi ke pertanyaannya Om. Jadi perlengkapan atau keahlian apa? Kalau kalian tadi udah cerita nih macam-macam. Berarti kalau kendaraan atau equipment tadi kan Bapak juga cerita ketika ada kecelakaan mampu nih sebenarnya. Nah, apa aja yang dimiliki oleh Rescue DKI ya? Kita alhamdulillah kita sudah punya ada ambulan, ada apa namanya perahu, Oh, jadi- Romwell, ada regulator juga komplit ya, alhamdulillah. Itu yang kita siap. Jadi banyak peralatan juga ada ya. Sudah Nah, siap. kalau ada apa-apa berarti bisa kontak nih ke IMI DKI ya. Kalau Bisa, ada rescue-nya bisa. ya. Ada nomor hotline atau nomor yang bisa gampang dihubungi atau gimana caranya ketika mereka perlu bantuan dari IMI DKI untuk khususnya divisi rescue ini? Nomor Kontak- belum kontak ya. person. Kontak person. Biasanya langsung ke Bisa langsung biasanya. Nanti di Karena- ini aja ya, nanti betul. di posting di sini Betul, ya, jadi siap, biar bisa siap. teman-teman nih selalu ini ya. Betul. Sementara yang pasti sekretariat DKI ya. Betul. Oke oke oke.
Kegiatannya apa aja sih Om? Kegiatan anggota nih yang dari awal banget dan gimana sih tercetus akhirnya IMI DKI ini terbentuk sebagai sebuah divisi di IMI Rescue di IMI DKI Provinsi. Pertama kali ceritanya atau triggernya sampai kebentuk nih gimana sih Om? Ya mungkin kita untuk pengguna owner KR2 dan KR4 paling tidak kita menyelamatkan diri sendiri dulu gitu kan. Oh jadi semangatnya itu awalnya. Betul, awalnya bentuk itu. ya. Makanya Lalu dibekali dengan berbagai macam ilmu. Selanjutnya kita bisa untuk umum, Untuk lalu orang selanjutnya lain. bisa untuk bakti sosial dan sebagainya. Oke. Jadi itu dulu ya. Pertamanya ke internal dulu sebenarnya Betul. ya. Jadi memberikan kemampuan teknis kepada para anggotanya. Ketika ini identik dengan olahraga otomotif, Betul. ada accident, ada kecelakaan, mereka bisa bantu dulu. Minimal buat diri sendiri. Dulu ya. Nah, berkembang dengan itu, diri sendiri itu kekuatannya akan dibantu dengan berbagai macam pelatihan yang dilakukan oleh IMI Rescue gitu ya. Oke, nah ini ada nih katanya Rescue IMI DKI menjadi garda terdepan. Nah, maksudnya gimana nih garda terdepan nih? Boleh diceritain Om? Silahkan. Garda terdepan maksudnya di mana ini? Iya, ini di proposalnya IMI DKI ini. iya. Rescue IMI DKI akan menjadi garda terdepan, berkoordinasi dengan berbagai macam instansi terkait apabila terjadi musibah, kecelakaan ataupun akan banyak korban, tetapi tetap dengan mitigasi yang tepat dan sasaran. Wah, kayaknya apa nih penjelasannya dari IMI Rescue? Silahkan Pak. Jadi begini, misalnya kita flashback aja. Kejadian di Aceh ya. Gempa di Aceh. Itu mungkin mobil-mobil biasa mungkin sulit menembus. Tapi seperti tahu sendiri. Ini waktu IMI itu- Rescue udah terbentuk waktu gempa di Belum, Aceh? waktu Belum. itu. Belum. Ceritanya ke IMI DKI aja Pak, IMI contohnya DKI. yang udah pernah Ini dilakukan. misalnya contohnya. IMI DKI aja. Waktu itu IMI Rescue DKI belum terbentuk, IMI Rescue DKI, tapi IMI DKI sudah ada. Di mana misalnya waktu itu anggota dari IMI DKI adalah IOF. IOF dengan kendaraan roda 4-nya yang mumpuni di luar kendaraan biasa bisa menembus daerah yang terpencil. Baik untuk spesifikasi mobilnya yang 4-wheel drive maupun motor trail waktu itu menembus. Sehingga bisa membantu logistik sampai menembus ke daerah lain yang tidak bisa ditembus oleh mobil-mobil biasa. Itu dari Jakarta didatangkan? Dari Jakarta. Lewat Waktu itu apa, Pak? Founder-foundernya kayak Yuma datang ke sana itu. Karena waktu itu IMI DKI itulah mungkin salah satu pemikiran dari Ikatan Motor Indonesia, baik DKI maupun pusat, tercetus ke arah situ. Wah, ini kita punya kemampuan di bidang otomotif. Karena kita kan geraknya IMI pemegang homologasi untuk otomotif. Nah, disitulah mungkin ya. Iya. Tapi itu karena kita bergeraknya di mobil yang di luar kemampuan mobil-mobil biasa. Karena kita lihat mobil-mobil BPBD, Basarnas maupun ini mobil biasa aja. Nah, apa peran IMI DKI ketika ternyata udah ada homologasinya, kemudian mereka sudah punya kewenangan, dia juga sebagai koordinator, tapi malah mereka nggak siap nih dengan kendaraannya, padahal ilmunya dari mereka ya. Nah, ini gimana nih peran sertanya dari IMI Jadi Rescue? kita gini aja. Tadi dibilang soal hotline panggilan ya. Kita bukan berdasarkan panggilan aja. Begitu kita dengar, kita dapat info dan sudah A1, misalnya ada KM, dulu istilahnya dayung patah ya. Sekarang KMM, kondisi membahayakan manusia ya. Kalau dulu istilahnya dayung patah. Tapi orang ngapain sibuk dayung patah? Buang aja beli lagi. Nah, makanya sekarang diganti istilahnya sesuai dengan regulasi jadi KMM, kondisi membahayakan manusia. Ini kita nggak dipanggil. Ya, maksudnya begini Pak, Om. Jadi kalau misalnya kita lagi di jalan nih, ya. Kalau nunggu A1 kan tadi awalnya A1 itu kan dari relawan, ya kan informasinya kan Om, supaya ada detailnya. Nah, saya kejadian nih lagi di jalan, berarti kan saya udah A1 nih. Saya terjadi kecelakaan di tol Jor, melibatkan 2 mobil, ada korban fatality, gitu ya. Kemudian 2 luka berat dan 1 tidak bernafas misalnya. Nah, ini kan masyarakat bingung nih Pak, padahal ada di wilayah Jakarta. Nah, bagaimana mereka mengontak nih gitu? Kalau nunggu panggilan, berarti ada koordinasi kan Pak. Nah, bisa nggak IMI DKI ini berperan di sini? Gitu maksudnya pertanyaannya Pak. Sebenarnya bisa saja ya. Apabila itu info sampai ke
ke IMI DKI ya secara ini. Tapi secara pribadi saya adalah bagian dari rescue IMI DKI. Saya di jalan pun hal yang sekecil apapun udah saya siapkan. Karena saya udah punya sertifikat untuk BHD. Iya. Ya kan? Yang contoh yang di luar BHD aja. Saya tahunya Bapak di situ gimana caranya, Pak? Kebenaran saya lewat ya. Ada kecelakaan. Wajib membantu kalau itu ya. Kalau kita wajib membantu, kita juga punya aturan-aturan. Iya. Misalnya kita harus 3A ya. Lalu memang tidak ada orang yang lebih ahli dari kita. Misalnya tidak ada dokter ya. Tapi kita juga harus 3A untuk aman diri, aman lingkungan, dan aman si penderitanya. Itu kan teknisnya Om ya, secara pengetahuannya. Tadi pertanyaannya simpel sih Om. Jadi sebenarnya ketika ada bencana nih, saya sebagai masyarakat umum, saya anggota IMI DKI. Nah, saya bagaimana mengontaknya atau kita aja sekarang nggak tahu Om, emergency kontak di Jakarta ke siapa nih, gitu kan? Nah, misalnya tadi saya kenal nih Om Arifin, Om, saya di nomor teleponnya sekian, saya di tol tadi kecelakaan. Nah, itu gimana ya sistemnya? Jadi begini, member-member kita ini kan dari beberapa komunitas. Biasanya di antar komunitas itu ada grup, ada forum. Nah, biasanya antar komunitas dulu biasanya. Oke, berarti nggak usah jauh-jauh ya. Yang paling simpel adalah kita punya temen nih, misalnya saya bagian dari klub X, ada URC-nya. Saya tinggal telepon, saya tahu nih komunitas saya ketuanya adalah Pak X. Betul. Simpel, telepon aja situ dulu ya. Pecah ada macam-macam gitu. Situ dulu aja yang paling simpel. Nanti dari situ kan salah satu pengurusnya itu kan masuk di member situ, bisa kontak ke kita. Nah, itu yang paling simpel ya gitu. Jadi nggak usah repot-repot, nggak usah berpikir aneh-aneh. Yang paling gampang adalah karena bagian dari komunitas IMI, telepon aja. Nanti dia sudah tahu akan menghubungi ke siapa. Nah, biasanya apa yang dikerjakan di internalnya IMI Rescue ketika dapat informasi itu, ketika sudah sampai ke bagian rescue IMI gitu? Biasanya sih kita koordinasi. Bantuan kecelakaan atau bantuan bencana? Tadi kecelakaan misalnya contohnya. Biasanya kita koordinasi, lalu kita tim-tim dari kita juga mempersiapkan diri dan sebagainya, langsung ke TKP. Nah, pas kontak kebetulan Om Tato ada di situ dengan kalian. Om, ternyata saya lagi di jalan. Biasanya yang terdekat. Makanya Om ternyata sekarang lagi ada di jalan. Nah, itu kontak-kontak ya Om ya. Jadi saya bilang tadi itu kan dari komunitas dulu, dari komunitas mereka kecil dulu, lalu kalau mereka tidak bisa ditangani oleh yang. Iya, makanya untungnya bergabung dalam sebuah komunitas dan bergabung di dalam IMI DKI adalah seperti itu ya, hal yang simpel dan gampang dilakukan. Oke, sekarang kalau ada kebencanaan Om, kalau tadi kan kecelakaan di jalan ya sudah jelas. Kalau ada kebencanaan gimana prosesnya? Ya seperti kemarin yang di Cianjur itu biasanya kita koordinasi dulu apa yang diperlukan di sana, kita kontak dengan wilayah sana dengan penanggung jawab yang di sana di kebencanaan. Lalu kemarin seperti yang di Manggarai, apa yang diperlukan. Jadi kita nggak langsung ternyumbang begitu. Jadi apa yang diperlukan lalu kita siapkan. Dan siapkannya itu melibatkan teman-teman di komunitas tadi ya, sebagian bagian dari IMI Group ya. Betul, dari grup. Selimut nih. Ya, yang diperlukan selimut sekian, gitu ini sekian gitu kurang lebih begitu. Nah, setelah terkumpul semua, masukin ke sekretariat, baru kita perwakilan untuk ke sana. Oke, ada hal-hal yang menarik nggak sih Om sepanjang pengalaman menjadi IMI Rescue ketika proses ini berlangsung? Ya, untuk kemarin yang di Cianjur, ya kurang lebih ada enaknya ya. Ya, ada. Ya ceritanya enaknya dulu Om. Ceritanya enak dulu aja. Nanti kalau yang nggak enak ceritanya belakangan. Kita bertemu dengan teman, silaturahmi. Oke. Kurang lebih kalau zaman-zaman kita dulu kan camping gitu kan. Kurang lebih gelap-gelap dan sebagainya. Yang nggak enaknya kadang-kadang di sana pada saat terjadi bencana itu air pun susah. Untuk mencari air, jangankan untuk istilahnya mandi dan sebagainya. Untuk bahkan kita kemarin Om ya sampai 5 hari itu nggak mandi itu. Jadi untuk persiapan untuk minum aja, karena kita harus koordinasi untuk menggali untuk mencari air dulu. Oke, jadi survival atau rescue-nya itu selain buat orang yang memang akan kita bantu, kita pun harus survive sendiri ya Om ya. Itu yang paling penting ya. Itu yang penting. Harus siapin dulu ya. Lalu untuk daratan kadang-kadang kita sudah siapkan mobil, padahal masih sekitar sekian kilo lagi itu nggak bisa, kita koordinasi dengan KR2. Oke. Gitu, untuk menuju tempat gitu. Karena KR4 sudah nggak bisa kan? Iya. Sudah ini. Untungnya di IMI DKI ini karena ya itu ya. Komunitas kita tuh ada yang KR2, KR4, ada juga yang memang mobilnya khusus gitu ya. Betul. Nah, jadi harusnya udah nggak ada pertimbangan lagi gitu ya. Nah, sekarang
yang nggak tadi kan yang nggak enak-enaknya ya. Nah sekarang pengalaman apa sih yang bisa Om cerita yang nggak pernah sampai lupain sampai detik ini dalam proses rescue tadi Om? Ya, intinya semakin tambah ilmu, semakin tambah ilmu yang nggak tahu ya jadi tahu, yang tahu semakin tahu dan Semakin sebagainya. tahu, oke, Bahkan oke. banyak ilmu-ilmu yang saya nggak mengerti mengenai Yang tadi radio. kita pelajari di teori Betul, nggak ada ya, nggak di ada. sertifikasi nggak ada. Betul, karena Di lapangan dapat di ya. lapangan itu beda dengan teori. Iya iya. Contoh-contoh. Seperti kayak dayung patah, tenggelam, kita panik di situ. Tapi dengan ketenangan kita siapkan dengan teori dan sebagainya kita paham. Padahal yang simpel ya, Betul. dayung patah atau tenggelam. Tenggelam. Padahal Patah ya. atau tenggelam. Padahal tenggelam. Namanya dayung patah. Tapi udah namanya di tengah tapi sekarang air, namanya, panik betul. ya. Tapi sekarang udah KMM ya. Oh KMN. Nah, untuk melempar itu ada tekniknya. Kalau asal sembarang lempar dengan arus deras itu Malah kemana-mana. tarik kemana betul. Oke, Tapi oke. karena kita punya teknik, punya ilmu ya, alhamdulillah gitu. Teorinya ditambah Lapangan. literasi baru dengan pengalaman-pengalaman di Pengalaman lapangan lapangan, tadi. betul. Itu yang paling berkesan ya. Oke, Om mau cerita silakan. Ya, pokoknya intinya di lapangan kita seorang rescue. Jangan seorang rescue lalu malah jadi beban. Malah di rescue lagi. Nah, di rescue lagi. Oh, itu hal yang salah ya Om ya. Iya. Jadi ketika seorang Kita rescue harus siap. mengorbankan akhirnya nggak pakai pikiran panjang-panjang, Iya. akhirnya dia di rescue, Betul. itu hal yang Malah salah merepotkan. sebagai seorang rescuer Iya, gitu ya. iya. Dan kalaupun kita sudah terjun di lapangan, kita harus udah siap semuanya. Baik APD maupun nomor satu niat ya. Ya. Ikhlas tadi ya Om ya. Kelas ya. Karena kita bukan ASN, tapi kita adalah relawan yang datang tidak semua dengan sendiri. Kalaupun terjadi risiko adalah risiko Risiko sendiri. sendiri juga. Lalu tadi cerita mengenai komunitas. Kita itu info datangnya bukan karena orang menghubungi kita aja. Kita pun bisa bergerak aktif ataupun dapat info dari forum. Dari mana aja? Dari forum. Banyak forum kayak kita pernah kita tergabung di USS Bekasi Raya, Unit Siaga SAR Bekasi Raya. Yang kemarin ini sudah ganti pimpinan ya. Pimpinan yang lama pindah ke Basarnas Banten. Ini datang lagi dari Basarnas Jakarta. Dan untuk teman-teman jangan lupa yang monitor ini yang bergerak di bidang bajan, hari Minggu besok tanggal 23 adalah HUT Basarnas. Oke, Ya. baik. Lalu mungkin sedikit cerita mengenai tadi forum ya, kita bisa dapat info dari situ. Oh, di sana ada banjir. Oh, di sana ada kekeringan. Kita pernah nyuplai air juga dan itu sesuai dengan tadi dari pengurus ya. Kita lihat apa yang perlu dilakukan. Kita melakukan mitigasi ya. Lalu saya sebagai anggota Rescue IMI DKI juga saya siap dengan mobil siaga saya. Di rumah saya ada mobil siaga, juga ada perahu, ada ini yang siapa saja bisa mengontak saya baik pribadi maupun melalui IMI DKI. Karena di mobil siaga saya ada banyak peralatan. Itu bagian dari Rescue IMI DKI ya. Ada chainsaw kalau ada pohon rumpuh ya. Ada mesin potong rumput. Ada mesin dulu desinfektan ya, lalu ada mesin fogging, itu siap untuk segala kebencanaan, untuk yang sifatnya kemanusiaan. Jadi itu mungkin aja tambahan dari pengurus. Baik. Oke, sekarang kalau mau bergabung nih teman-teman mau bergabung setelah menjadi mereka udah pasti anggota IMI misalnya harus mau pengen bergabung apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama komunitas itu sudah terdaftar dalam IMI. Harus wajib dulu ya. Wajib komunitas. Setelah komunitas sudah tergabung dalam IMI, lalu member ada perwakilan untuk ikut pelatihan-pelatihan. Dan ini pasti rutin ya. Betul. Seperti ya. besok bulan September kita ada pelatihan Water Rescue P3K dan Kompas untuk bulan September tahun 2025 ini. Tapi kalau belum jadi anggota IMI ya boleh ya. Harus wajib IMI dulu ya. Wajib IMI Itu dulu. adalah keuntungannya, jadi jangan lupa members IMI terutama teman-teman yang berkomunitas suka berkumpul, jangan berkumpul aja. Legalkan atau daftarkan ke IMI DKI. Ya, udah gitu lanjut akan ada kegiatan-kegiatan. Selanjutnya adalah selanjutnya kita selain tadi seperti yang Om Tato bilang bahwa kita ada kegiatan fogging, ada kegiatan rilis kemasyarakatan dan sebagainya. Setiap Ramadan ini kita biasanya ada posko mudik. Oh, ada posko mudik. Seperti tahun kemarin kita posko mudik, kita kebetulan saya ketua pelaksana sendiri itu kerjasama dengan Kelurahan Tambun ya, Kelurahan Tambun itu kita mengadakan posko mudik. Alhamdulillah kemarin itu sekitar hampir 1000 KR yang mampir ke posko kita. Posko ya. Oh, berarti bermanfaat sekali ya. Sekitar 700 sekian. Ya alhamdulillah. Karena itu ada yang ke Indramayu, ada yang ke kita di pinggir jalan ada yang ke Bali, Jalan Raya Pantura, NTB. poskonya. Iya, jadi Pantura. Nah, kemungkinan untuk posko mudik yang tahun ini itu sekitar bulan Maret nanti itu kita ambil gantian kurang lebih. Di jalan tetap jalan Pantura kurang lebih dari antara Kalimalang sampai
daerah Cikarang. Karena kurang memang lebih. punya experience di otomotif Betul. ya. Jadi misalnya, wah ini kayaknya tempat ini yang paling efisien dan paling efektif untuk beristirahat. Betul. Dilewati. Karena abis ini misalnya jalannya udah berkelok-kelok, Betul, terus nanti betul. misalnya di situ ternyata mereka bapak ngelihat wah lelah nih apa di Betul. situ om dengan semua keahliannya bisa membantu mereka lah ya. Siap. Mempersiapkannya dulu sebelum mereka akhirnya ada yang berlima segala mungkin naik Iya. motor di situ Iya. mulai. Jadi nggak hanya nunggu bencana ya, tapi Iya. preventifnya di awal juga gitu ya. Betul. Oke. Ada yang ditambahkan Om Tato silakan. Ya tadi poskomudik seperti tahun lalu juga kita akan bikin ya banyak program sudah IMI DKI tahun ini. Lalu apalah di luar itu apa ya mungkin Tadi ya ketika kita ikut, terus kita ikut trainingnya, kita akan dapat keahlian ya Om ya, Betul, dapat keahlian. ya, Dapat dapat. keahlian. Nah, itu kan luar biasa dan Betul. itu bisa kita lakukan, bisa kita minta lakukan bantuan dimanapun dan buat siapapun ya Om ya, Iya. dan itu luar biasa ilmunya dan betul kita ya. dapat ilmu. Dapat ilmu Karena tadi ya. Kita dapat ilmu lalu kita sebarkan lagi kita tularkan ke anggota mungkin yang baru masuk. Itu nggak akan ada habisnya. Walaupun kita Betul. sudah karena kita usia terbatas. Iya. Kita beberapa tahun lagi juga bakal nggak ada. Tapi junior Semakin kita banyak bisa orang. melakukan. Iya. Itu pun tetap pahalanya mengalir Iya. ke. Dan nanti akhirnya akan banyak orang yang punya Iya. kemampuan dan kompetensi yang sama. Iya. Peristiwa dimanapun bisa terjadi dan itu akan lebih cepat ya. Iya betul. Berapa sih waktu berharganya ketika ada bencana dan kita harus bereaksi Om menurut pengalaman Om Tato? Injury time bahwa orang tuh akhirnya kalau kita tidak bertindak dalam sekian waktu nih lewat nih. Itu kira-kira berapa lama sih Om Tato? Tergantung pada Yang jenisnya. paling simple aja, misalnya orang luka itu Iya. berapa lama tuh kalau kita diemin atau kita segera bantu dengan kemampuan yang kita punya itu bisa berefek berapa lama tuh kira-kira kalau bertahannya lah Om? Itu namanya golden time mungkin ya. Golden time. Ya, golden time. Ya, golden time itu tergantung kalau di air mungkin agak Di lama, darat tapi lah Om yang simple tadi misalnya yang kecelakaan simple motor. di kecelakaan ya. Iya. Justru kita datang, kita punya ilmu. Kadang-kadang orang di jalan kecelakaan di jalan tuh yang tidak tahu apa-apa Iya. malah menolong ya. Gotong. Kadang-kadang dikasih Kasih minum. minum, Iya, kasih minum. Betul. Padahal salah. Salah itu. Hal yang simple ya. Iya. Jadi Itu misalnya jangan yang ketika ada kecelakaan langsung dikasih minum. Iya. Karena gimana Om Tato kenapa nggak boleh kasih minum? Iya, nggak boleh itu. Mungkin di sini ada tersedak ya kan yang tidak bisa ada pernapasannya tersumbat, kita harus lihat ya Dikasih kan, ya. minum malah nahan. Malah dia nggak bisa nanti nafas. malah, Gitu ya, Om. lalu misalnya dia tadinya Kadang mengalami- di pangku dia patah nggak tahu di karena belakangnya. taruhnya di tengah jalan, Ditarik-tarik, ditarik, digotong. Tapi nggak ada tekniknya. Iya, nggak ada tekniknya. Tadinya hanya retak, jadinya patah. Patah, betul. Iya kan, gitu. Lalu banyaknya orang juga sekarang kita antisipasi bukan mengamankan orangnya, tapi mengamankan dompetnya. Barangnya. Oh, oke. Jadi ketika mereka bergabung di IMI provinsi, IMI DKI, dapat keilmuan seperti itu, Iya. akan banyak literasi atau apa yang bisa kita lakukan dan kita perbuat ya. Iya. Oh, begitu ya positifnya. Ya. Tapi kita juga kita harus tahu peraturannya. Juga kita juga jangan sampai nanti kita maksudnya menolong, ya, malah kita misalnya yang kecelakaan lalu lintas, kita maksudnya menolong, lalu si korban kejadian meninggal dunia, kita yang disalahkan. Kita dengan sangka keluarganya. karena salah menanganinya tadi. Salah makanya kita tanya pada saat itu, yang penting walaupun di tengah jalan kita jangan pindahkan, kita periksa dulu, ya. Jadi pesan yang kedua selain yang pertama tadi, pokoknya kalau ada orang celaka jangan dikit-dikit kasih minum. Iya, Niatnya minum. baik. Iya, Tapi niatnya sih sebenarnya baik. secara teknikal Iya. atau secara pengetahuan rescue salah. Salah, iya. Yang kedua diamkan dulu Diamkan dulu. ya, jangan Kita dikit-dikit gotong Iya, dulu. Kita periksa dulu, kita periksa dulu Periksa ya. dulu. Kita periksa dulu. Iya. Tadinya misalnya kita dengan menggotongnya tidak tahu aturan, tidak pakai ini, lalu juga tidak periksa. Nah, periksa yang paling simpel apa Om Tato kira-kira Kita tips raba. yang bisa dilakukan Kita raba supaya tulang-tulangnya. Oh, diraba aja. Dilihat ya kan Oke. kelihatan kalau kita tanya pasien masih sadar atau enggak, kita tanya. Kesadaran. Tanya aja biasa Kesadaran, gitu ya. ya, Mas, Kesadaran, Mas gitu ya. Tanya nama Kita gitu, temu, kesadaran. ya. Lalu juga kita juga jangan sembarang orang. Misalnya kita harus, misalnya sering kejadiannya pasti di jalan yang ramai, ya kan? Kita sendiri nih, kita harus tolong saya. Oke. Nah, oke ya. Walaupun saya bukan korban ya, tapi Iya. saya peserta yang tolong bantuin Tolong saya gitu bantu maksudnya. siapa? Oke. Lalu kita di sini ada yang dokter ataupun ilmunya lebih sama saya gitu ya. Oke.
hanya mampunya menangani sekedarnya. Ada yang lebih mampu, tidak ada. Oh, ini hal yang penting ya Om Iya, Toto yang ya. penting. Jangan sampai salah prosedur. Yang penting dia berkomunikasi dan nanya, itu Iya. udah sangat membantu ya. Dan pasti ngerubungkan Iya, orang. iya, ya betul, kan? betul. Kita tanya, ada yang lebih mampu dari saya? Ada dokter kah? Ada bantu saya. Call 11 berapa? 119 atau gimana lingkungan daerahnya. 112. Bantu. Karena kita semungkin nggak bisa menangani semua. Oke. Apalagi di tengah jalan. Kita bantu. Yang penting Dan di situ kita aman juga diri dulu ya. dan di situ orang ketika kita melakukan skenario apa namanya SOP tadi, Iya. orang-orang mulai akan oh iya saya nggak boleh Iya. sembarangan nih, Iya. ada instruksinya dulu gitu ya. Iya. Minimal tanya Iya. atau enggak tolong bantu saya melaporkan, jadi orang-orang daripada ngangkut-ngangkut, Iya. lo lebih baik lo telepon Betul. begitu ya ke layanan darurat. Ke darurat. Dan sementara kita yang punya pengetahuan tadi mulai membantu, oke siapa yang punya, Iya. terus meraba Iya. gitu ya Om Toh. Kalau Apalagi kita rasa aman, sudah semua aman, kita bawa ke pinggir, itu pun dengan teknik misalnya dengan jangan tergesa-gesa dibantu karena kita nah itu sendiri ada tidak tekniknya, mampu, ya. itu harus belajar ya. Iya. Berarti jangan kita bahas di sini Om, Iya. biar mereka bergabung di Betul. IMI DKI Biar dulu. Jadi penasaran ya. jadi ya. Nanti ketemu sama Om-Om di sini diajarin karena tidak sembarangan ternyata. Iya. Ya itu baru 3 ilmu sudah gratis. Iya. Ilmu keempat kelima silakan bergabung dulu gitu Iya, ya Om ya. Karena ilmu itu akan berharga mungkin buat keluarga kita, Mm-mm. buat masyarakat kita ataupun orang yang tidak kita Dikenal, ya, ya. Gitu ya Om ya. Oke, terima kasih sekali perbincangannya. Yang penting adalah harusnya ini menjadi literasi baru di teman-teman komunitas. Kurangi nongkrong-nongkrongnya ya, daripada nongkrong mending nongkrongnya di sekretariat IMI DKI ya. Setelah nongkrong malah dapat ilmu dari Om Tato yang udah banyak pengalamannya, dan Om Arifin dikasih tahu Siap. hal yang simpel, cara membantu orang, kemudian bisa bergabung, punya sertifikasi, punya kompetensi. Ada yang mau disampaikan? Silakan Om Oke. Arifin, Om Tato, untuk Siap. teman-teman. Iya. Untuk komunitas-komunitas yang belum terdaftar di IMI, segera daftar ke IMI. Setelah daftar ke IMI, minta perwakilan untuk gabung ke IMI Rescue, biar bersama-sama menjadi relawan bantu kami. Siap. Oke, terima kasih Salam Om tangguh. Arifin. Siap. Silakan Om Tato, boleh. Makin deket Om biar makin semangat teman-teman Iya. nih. Oke, semangat Silakan pagi. ke sini kameranya. Ya. Selamat pagi. Pagi. Walaupun siang, malam kita selalu Semangat semangat pagi. pagi. Kayak gitu ya. Karena semangat pagi mungkin berbeda dengan kalau kita kita siangnya mungkin udah agak berkurang Nah, ya. pokoknya Tidak harus pagi, 100% lagi. pagi terus. Walaupun Oke. tengah malam. Siap. Gitu ya. Siap. Mungkin kepada teman-teman otomotif yang belum tergabung di IMI DKI maupun klub-klubnya ya, silakan bergabung. Nanti juga bisa bila Anda mempunyai hati sisi kemanusiaan, Anda bisa masuk lagi ke Rescue IMI DKI. Kita bisa berbuat lebih banyak dan nanti bermanfaat untuk keluarga sendiri, lingkungan masyarakat kita sendiri maupun secara umum kepada seluruh umat manusia. Oke, terima kasih. Jadi sebagai insan otomotif, gaspol terus Gaspol. boleh. Siap. Tapi ada tapinya. Kita harus siap dan tambah literasi pengetahuan kita supaya nanti kalau ada insiden atau eksiden di jalan, kita punya banyak ilmu yang akan diajarkan oleh teman-teman yang tergabung di dalam IMI Rescue. Terima kasih, sukses terus. Semoga nggak banyak kerja ya Om ya. Berarti kan ada Siap. eksiden ya. Kerjanya ini relawan. Relawan. Oke, terima kasih Siap, Om. siap. Sukses semua.